Baik, kita masuk ke materi 12, manajemen waktu. Kalau ditanya apa yang paling bikin orang gagal ujian, banyak yang jawab soalnya susah. Tapi kenyataannya, banyak juga yang gagal bukan karena nggak bisa, tapi karena waktu habis. Mereka keburu panik, loncat-loncat soal, dan akhirnya soal gampang pun nggak kejawab. Hari ini kita akan bahas gimana caranya ngatur waktu dengan cara anak 0,001%, bukan sekedar cepat, tapi terarah, tenang, dan penuh logika. Masalah umum dengan waktu. Pertama, panik lihat jam. Kedua, lama di satu soal. Ketiga, loncat tanpa strategi. Keempat, nyerah sebelum waktunya habis. Bayangin lo lagi ngerjain soal, baru nomor 5. Lo lihat jam tinggal 20 menit. Panik. Akhirnya lo lompat ke nomor 10, nomor 15, asal jawab. Terus waktu habis. Hasilnya, soal gampang yang harusnya bisa lo jawab malah kelewat. Dan ini sering banget kejadian. Jadi, masalahnya bukan soalnya, tapi manajemen waktu lo. Kenapa waktu jadi musuh? Jam bikin panik. Fokus pindah ke berapa menit, bukan apa logika. Mental drop sebelum soal selesai. Waktu itu netral, tapi buat kebanyakan orang, waktu jadi musuh. Mereka sibuk ngeliatin detik jalan, bukannya mikirin soal. Dan begitu panik, logika mati. Makanya, manajemen waktu bukan sekedar teknik, tapi juga latihan mental. Prinsip dasar manajemen waktu. Pertama, atur strategi sebelum mulai. Kedua, prioritaskan soal. Ketiga, jangan perfeksionis. Prinsipnya simpel. Pertama, lo harus punya strategi sebelum mulai. Kedua, selalu prioritaskan soal. Jangan semua dianggap sama penting. Ketiga, buang jauh-jauh perfeksionisme. Lo nggak harus ngerjain semua soal dengan sempurna. Lo cuma butuh jawab dengan logika terbaik sesuai waktu yang ada. Pola anak biasa. Kita lihat, mulai dari nomor satu. Dia terjebak di soal sulit. Habis itu panik. Lalu waktunya habis. Ini pola umum. Anak biasa selalu mulai dari nomor satu. Terus nyangkut di soal susah. Keluar 10 menit di sana. Panik dan akhirnya waktu habis. Akhirnya, mereka keluar ruangan dengan nyesel. Padahal, tadi ada soal gampang yang gue lewatin. Kan gimana gitu. Jadi, jangan sampai pola ini terjadi di kalian. Nah, kita lihat pola anak 0,001%. Dia scan soal cepat, habis itu tandai mudah, lalu kerjain dulu. Habis itu lewatin yang sulit, habis itu balik terakhir. Anak 0,001% beda. Mereka nggak kejebak ego. Mereka scan soal dulu, kerjain yang mudah, tandai yang menengah, lewatin yang sulit. Buat mereka, targetnya jelas. Maksimalkan skor dengan waktu yang ada, bukan ego buat kerjain semua soal. Teknik 3 putaran. Pertama, putaran satu, soal mudah. Putaran 2, soal menengah. Putaran 3, soal sulit. Teknik ini sederhana tapi efektif banget. Di putaran pertama, lo sikat semua soal yang lo yakin. Di putaran kedua, baru lo kerjain soal menengah. Di putaran ketiga, baru soal sulit. Nah, dengan teknik ini, lo nggak akan lagi keluar ruang ujian dengan soal gampang yang masih bingung, yang masih kosong gitu. Nah, mengatur waktu per subtes. Bagi waktu sesuai jumlah soal. Tetapkan batas maksimum per soal, lalu disiplin pindah kalau lewat batas. Misalnya, lo punya 90 menit untuk 60 soal. Itu berarti rata-rata 1,5 menit per soal. Jangan sampai lo ngabisin 10 menit buat satu soal. Kalau lewat, tandai, pindah, balik lagi nanti. Disiplin pindah itu kunci, biar waktu nggak kebuang sia-sia. Nah, studi kasus mininya. Peserta A, 20 menit di satu soal sulit. Terus 10 soal gampang kelewat. Si peserta B, dia 2 menit pindah. Lalu soal gampang aman, habis itu dapat lebih banyak poin. Siapa yang lebih untung? Peserta B, karena mereka ngerti satu hal penting. Ujian bukan soal ego. Ujian bukan soal ego ngerjain soal sulit gitu.
tapi strategi dapetin poin sebanyak mungkin. Nah, latihan simulasi waktu. Latih TO dengan timer, biasakan pindah soal, lalu evaluasi soal mana yang bikin lo lama. Manajemen waktu itu skill, bukan teori. Lo harus latihan dengan timer. Biasakan pindah kalau udah lewat waktu batas. Habis TO, catat soal mana yang bikin lo lama dan kenapa. Dari situ, lo bisa bikin strategi spesifik buat diri lo sendiri. Nah, teknik fokus blok. Yang pertama, bagi ujian jadi blok kecil. Yang kedua, 15 menit fokus. Habis itu cek progres. Cek progres. Ketiga, ulang sampai selesai. Daripada mikir 90 menit penuh, pecah jadi blok kecil. Fokus 15 menit, lalu cek progres. Udah berapa soal yang lo jawab. Ini bikin otak lo nggak overwhelmed dan waktu terasa lebih terkendali. Jebakan perfeksionisme. Takut pindah soal, terjebak ego, gue harus bisa, buang waktu di lubang yang sama. Perfeksionisme adalah jebakan, ya. Banyak anak buang 15 menit buat satu soal karena gengsi. Masa gue nggak bisa? Padahal kalau mereka pindah, mereka bisa dapat 5 soal gampang. Jadi ingat, ujian bukan tentang nunjukin gengsi, tapi tentang dapetin skor. Latihan harian manajemen waktu. Set timer tiap kali belajar soal, biasakan pindah kalau stuck, catat durasi rata-rata. Bahkan saat belajar di rumah, lo bisa latih manajemen waktu. Set timer, misalnya 2 menit per soal. Kalau lewat, pindah dulu. Biasakan refleks ini biar pas ujian asli, lo nggak panik gitu, karena udah terbiasa. Nah, evaluasi mingguan. Berapa soal gagal kejawab karena waktu habis? Berapa soal gampang yang kelewat? Apa pola buang waktu gue gitu. Evaluasi ini bikin lo sadar kebiasaan buruk lo. Kalau ternyata setiap TO lo selalu kelewat soal gampang gara-gara kejebak di soal susah, itu artinya strategi lo harus diubah. Nah, kita lihat teknik mental time anchor. Bagi waktu jadi checkpoint, misal menit 30 harus sudah 20 soal gitu. Kalau ketinggalan, adjust kecepatan. Bikin anchor waktu, misalnya di menit 3 ke 30, lo harus sudah ngerjain 20 soal. Kalau ternyata baru 15, berarti lo harus adjust kecepatan. Anchor bikin lo punya patokan jelas, bukan sekedar ngira-ngira. Pesan pentingnya, waktu adalah aset, bukan musuh. Kalau lo ngelihat waktu sebagai musuh, lo panik gitu. Tapi kalau lo anggap waktu sebagai aset, lo belajar ngatur dan make the most of it gitu. Itu bedanya anak biasa sama anak 0,001%. Challenge 7 hari. Jadi selama seminggu, latih semua TO dengan timer, terapkan teknik 3 putaran. Nah, coba challenge ini. Setiap TO minggu ini, jangan cuma kerjain soal, terapkan teknik 3 putaran. Kerjain yang gampang dulu, tandai menengah, sisakan sulit untuk akhir, rasain gimana hasilnya lebih stabil, gitu. Conclusion, manajemen waktu sama dengan strategi, bukan kecepatan. Prioritas lebih dari perfeksionisme. Konsistensi latihan sama dengan otomatis stabil. Ingat, manajemen waktu itu bukan bakat, itu skill, dan skill bisa dilatih. Kalau lo konsisten, nanti pas ujian lo nggak perlu mikir lagi. Nah, refleks lo udah terlatih gitu. Oke, closing. Ujian bukan tentang siapa paling cepat, tapi siapa paling strategis. Pegang ini baik-baik. Ujian bukan lomba lari, bukan juga adu ego. Ujian adalah adu strategi. Siapa yang bisa atur waktu, tetap jernih, dan memaksimalkan poin, dialah yang punya peluang lebih besar buat lolos. Oke, see you at SNBT 2026 and thank you.